Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan berat, seolah daftar kekhawatiran sudah siap menyambut? Atau mungkin Anda merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang itu-itu saja? Ingin sekali merasakan ketenangan, namun bingung harus mulai dari mana? Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak dari kita mendambakan ketenangan dan kebebasan dari masalah yang tiada henti. Kita sibuk mencari solusi eksternal, padahal seringkali kunci utama ada di dalam diri kita. Bayangkan jika Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin, tidak mudah terombang-ambing emosi, dan bisa menemukan kedamaian di tengah badai. Bukankah itu sebuah kehidupan yang sangat diimpikan? Mari kita selami bersama bagaimana psikologi bisa membantu kita menguak rahasia untuk menciptakan hidup yang lebih tenang dan bebas masalah. Untuk mencapai ketenangan itu, pertama-tama kita perlu memahami apa saja yang seringkali merampas kedamaian batin kita. Ada beberapa jebakan psikologis umum yang tanpa sadar kita biarkan menguasai hidup. Yang pertama adalah jeratan pikiran negatif dan overthinking. Ini adalah kecenderungan pikiran kita untuk terus-menerus terjebak dalam siklus kekhawatiran, kritik diri, dan membayangkan skenario terburuk yang berulang. Ciri utamanya, Anda mungkin sulit tidur karena pikiran yang terus berputar, mudah merasa cemas bahkan oleh hal kecil, atau sering merasa tegang tanpa alasan jelas. Contohnya, membayangkan kegagalan sebuah presentasi padahal belum dimulai, terus-menerus mengulang pencapaian yang sudah lewat dan menyesali setiap kata, atau mengkhawatirkan hal kecil yang belum tentu terjadi di masa depan. Permasalahannya adalah, ini bukan hanya membuang energi mental kita, tapi juga secara perlahan merampas kebahagiaan kita di momen sekarang. Dampak jangka panjangnya, stres kronis, kelelahan mental, sulit mengambil keputusan, bahkan bisa memicu masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan. Jebakan kedua adalah terjebak dalam perbandingan sosial dan validasi eksternal. Dalam era digital ini, sangat mudah bagi kita untuk mencari harga diri dan kebahagiaan dari pandangan atau pencapaian orang lain, alih-alih dari nilai internal diri. Ciri-cirinya, Anda mungkin sering membandingkan diri dengan postingan media sosial, merasa tidak cukup baik, selalu ingin menyenangkan orang lain, atau takut dihakimi. Contoh situasinya, merasa inferior melihat liburan mewah teman, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena tren, atau mengubah keputusan penting demi persetujuan orang lain. Masalah utamanya adalah, ini menciptakan rasa tidak aman yang tak ada habisnya dan ketidakpuasan konstan. Dampaknya bisa berupa rendah diri, kecemasan sosial, burnout, dan bahkan hilangnya otentisitas diri kita sendiri. Selanjutnya, jebakan ketiga adalah ketidakmampuan mengelola emosi dan batasan diri, boundaries. Banyak dari kita kesulitan mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi secara sehat, serta membangun batasan yang jelas dalam hubungan personal maupun profesional. Ciri utamanya, Anda mungkin mudah marah atau tersinggung karena hal sepele, sering memendam perasaan hingga meledak, sulit menolak permintaan orang lain, atau merasa dimanfaatkan. Contoh sehari-harinya, meledak marah setelah menumpuk kekesalan berhari-hari. Selalu bilang iya padahal sudah kelebihan beban kerja, atau membiarkan orang lain terus-menerus melanggar privasi dan waktu pribadi kita. Ini adalah permasalahan serius yang menguras energi, merusak hubungan, dan menyebabkan frustrasi berkepanjangan. Dampaknya bisa sampai konflik interpersonal yang parah, kelelahan emosional, dan bahkan depresi. Dan yang terakhir, jebakan keempat adalah ketiadaan tujuan dan makna hidup. Ini adalah perasaan hidup yang hanya berjalan begitu saja, tanpa arah yang jelas, kurangnya motivasi, dan tidak adanya rasa pencapaian yang berarti. Ciri-cirinya, Anda mungkin merasa hampa, bosan, sulit menemukan daerah, atau hanya mengikuti arus tanpa tahu kemana. Contohnya, bekerja hanya untuk gaji tanpa merasa berarti, menghabiskan waktu luang tanpa arah yang jelas, atau merasa tidak tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup. Permasalahan ini adalah akar dari hilangnya semangat dan membuat kita merasa tidak berdaya di hadapan masalah. Dampaknya bisa menyebabkan apati, depresi, kurang motivasi, stagnasi dalam hidup, dan kesulitan menemukan kebahagiaan jangka panjang. Sekarang, setelah kita mengidentifikasi berbagai jebakan yang merampas ketenangan, mari kita beralih ke solusi. Ketenangan sejati bukan tentang menghindari masalah,
melainkan tentang bagaimana kita merespons dan memiliki perangkat untuk menghadapinya. Pertama, terkait dengan jeratan pikiran negatif, ingatlah bahwa ketenangan dimulai dari kendali atas pikiran kita. Pikiran datang dan pergi, tapi kita punya pilihan untuk tidak selalu mengikutinya. Solusinya, latih mindfulness atau kesadaran penuh. Ini berarti mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi, seperti awan yang lewat di langit. Anda juga bisa mencoba teknik reframing, mengubah sudut pandang pikiran negatif menjadi lebih netral atau bahkan positif. Menuliskan kekhawatiran Anda di jurnal juga sangat efektif untuk mengeluarkannya dari kepala dan melihatnya secara objektif. Kedua, untuk mengatasi perbandingan sosial, pahamilah bahwa kebahagiaan sejati berakar dari penerimaan diri dan nilai internal. Jangan biarkan kebahagiaan Anda bergantung pada standar orang lain. Fokuslah pada perjalanan diri Anda sendiri. Latih self-compassion atau mengasihi diri sendiri, memperlakukan diri dengan kebaikan yang sama seperti Anda memperlakukan teman baik. Batasi paparan media sosial jika itu memicu perasaan tidak aman. Kenali dan hargai kekuatan serta keunikan diri Anda. Anda adalah diri Anda, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketiga, terkait dengan pengelolaan emosi dan batasan. Tegaskan bahwa mengelola emosi dan membangun batasan adalah fondasi hubungan yang sehat, termasuk dengan diri sendiri. Mulailah dengan belajar mengenali dan memberi nama emosi Anda. Apa yang sebenarnya saya rasakan saat ini? Marah, sedih, frustrasi? Memiliki kosakata emosi membantu Anda memprosesnya. Lalu, praktikan assertiveness, yaitu berani menyampaikan kebutuhan dan batasan Anda dengan sopan tapi tegas. Belajar mengatakan tidak bukan berarti Anda jahat, melainkan Anda menghargai waktu dan energi Anda. Dan yang terakhir, untuk mengisi kekosongan akibat ketiadaan tujuan, ingatlah bahwa ketenangan abadi muncul saat kita hidup selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Mulailah dengan menemukan apa yang benar-benar penting bagi Anda, nilai-nilai hidup Anda. Apa yang Anda yakini? Apa yang ingin Anda sumbangkan? Kemudian, tetapkan tujuan-tujuan kecil yang bermakna dan berikan dampak positif. Tidak harus muluk-muluk. Mulai melakukan hal-hal yang menyalakan gairah dan rasa ingin tahu Anda. Hidup dengan tujuan akan memberikan Anda arah dan ketahanan saat menghadapi rintangan. Kita sudah membahas bagaimana pikiran negatif, perbandingan sosial, ketidakmampuan mengelola emosi dan batasan, serta ketiadaan tujuan bisa merampas ketenangan kita. Namun, kita juga punya kekuatan luar biasa untuk mengubahnya, satu langkah kecil pada satu waktu. Ingatlah baik-baik. Hidup tenang dan bebas masalah itu bukanlah hidup tanpa masalah sama sekali. Justru sebaliknya, itu adalah tentang memiliki perangkat mental dan emosional yang kuat dan lentur untuk menghadapi setiap tantangan dengan damai. Ini adalah sebuah perjalanan transformasi batin, bukan sekedar tujuan akhir yang dicapai dalam semalam. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini untuk diri sendiri adalah investasi terbesar menuju ketenangan batin yang sejati. Jadi, setelah mendengarkan ini, apa satu hal kecil yang akan Anda mulai praktekkan hari ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, save, dan follow agar tidak ketinggalan konten psikologi lainnya yang bisa mendukung perjalanan Anda menuju versi diri yang lebih tenang, damai, dan berdaya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama.